Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Sabina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411088. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 246, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi atau penggantian akibat suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan bisa diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Secara sederhana, asuransi adalah pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak lain sebagai penanggung. Sementara risiko asuransi adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian ekonomis. Jenis-jenis risiko asuransi. Yang pertama ada risiko spekulatif atau speculative risk. Risiko spekulatif mengacu pada potensi seseorang mengalami keuntungan, kerugian, atau sama sekali tidak ada perubahan. Dengan kata lain, terdapat dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi, yaitu untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian. Kedua, risiko murni atau pure risk. Pengertian risiko murni adalah risiko yang dirasakan ketika kerugian terjadi. Jika risiko tidak terjadi, maka tidak ada kerugian ataupun kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga ada risiko fundamental atau fundamental risk. Risiko fundamental adalah risiko yang berasal dari alam dengan dampak yang sangat luas. Dengan kata lain, risiko fundamental merujuk pada risiko yang timbul akibat faktor yang berada di bawah kendali individu. Yang keempat, risiko khusus atau particular risk. Kebalikan dari risiko fundamental, risiko khusus atau particular risk berkaitan dengan suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan pribadi secara kuantitas dan kualitas. Maksud aku tuh berarti mau ngambil banyak udah nanti di bulan 6 itu. Maksudnya apa Mbak? Kita kan lagi aja ya kapan-kapan. Bahwa tanggal 6 bulan 6 jika risiko asuransi tidak bisa diklaim, pada beberapa kasus, pihak asuransi bisa saja menolak pengajuan klaim yang dilakukan oleh nasabah. Jika pemegang polis tidak merasa memiliki masalah dengan penjualan klaim asuransi sesuai yang tercantum dalam polis, nasabah bisa melakukan beberapa langkah antara lain. Yang pertama, berdiskusi dengan pihak perusahaan melalui broker atau agen asuransi untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi. Yang kedua, melapor ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia jika klaim di atas
750 juta melakukan sengketa melalui pengadilan. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen risiko asuransi. Sekian. Assalamualaikum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.